Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya menyampaikan renungan singkat masih dari teks berseri dari 2 Petrus. Kali ini sampai di pasal 2 ayat 5 dengan judul Dunia Purba yang Celaka. Saya baca teksnya ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Saudaraku yang kasih, dunia pada zaman itu berbeda dengan dunia zaman sekarang. Yang dimaksud dunia itu bukan berarti globe, seluruh dunia, bukan. Tapi yang dimaksud dunia pada ayat itu adalah mengacu kepada tempat di mana ada manusia yang hidup di sana. Jadi kalau ada manusia hidup di sana, indikasinya itu ada di Asia dan sebagian kecil Eropa. Nah, itulah yang dimaksud dunia purba. Pada zaman dunia purba itu yang sangat menarik, dunia purba itu yang dicipta Tuhan karena pengaruh dosa, maka manusia menjadi sangat jahat, kecenderungannya jahat, perilakunya jahat, dan dunia penuh kekerasan. Kejadian 6 ayat 11. Yang menarik, dalam konteks zaman itu hanya ada satu orang yang hidup benar. Dikatakan dalam teks kita, dia adalah pemberita kebenaran yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, membicarakan kejujuran dan keadilan. Dan rupanya pada waktu dia menyampaikan itu kepada banyak orang, tidak ada orang yang mendengar. Sekali lagi, orang tetap hidup dalam kejahatan, berperilaku jahat, dan dunia penuh dengan kekerasan. Dan akhirnya, saudaraku, Tuhan mendatangkan air bah yang membinasakan orang-orang jahat. Tetapi Nuh dengan istri dan anak-anak dan menantunya diselamatkan Tuhan. Walaupun begitu, saya merasa tugas yang diberikan Nuh tidaklah mudah. Karena dia harus membuat bahtera yang besar untuk keluarga, untuk binatang-binatang. Dan zaman itu tentu saja kayu sangat melimpah, tetapi peralatan sangat terbatas. Tenaga ahli mungkin tidak ada, tapi rupanya Nuh diberi hikmat makrifat sehingga dia bisa, dan pasti dia menyewa dan memakai banyak orang untuk membuat perahu yang besar itu. Artinya apa, saudaraku? Untuk melakukan kehendak Allah kadang-kala tidak mudah. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu kadang-kala sangat mahal. Dalam sudut pandang kita sebagai orang Kristen, keselamatan yang kita terima itu sangat mahal, saudaraku. Karena keselamatan yang kita terima itu dibayar dengan nyawa dan darah Kristus di kayu salib. Saudaraku, karena itu pada waktu kita melihat orang-orang dunia purba yang jahat dan penuh kekerasan, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi kita, telah menyelamatkan kita. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup benar. Jangan kita menjadi bodoh, jangan kita mengandalkan pikiran dan akal budi kita. Mari kita ikuti kehendak dan firman Tuhan. Orang-orang yang taat pada Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sama seperti Nuh, hidup taat pada Tuhan. Walaupun hidup taat pada Tuhan tidak selamanya mudah, tetapi orang yang percaya sama Tuhan, taat pada Tuhan, berapapun harganya, ujungnya adalah keselamatan. Sama seperti Nuh. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan katakan, kau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar dari dunia purba yang jahat, yang hanya melakukan berbagai kegiatan hidup untuk bekerja, mencari nafkah, kawin dan mengawinkan, tapi mereka abai terhadap kebenaran. Kita harus hidup melakukan berbagai aktivitas, tapi mari kita hidup dalam kebenaran, karena orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami. Hari ini kami berdoa bagi negeri kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tetap menjadi tempat di mana kami menikmati kehangatan kasih dan kebenaran ajaran firman Tuhan yang terkomunikasikan kepada kami semua. Tuhan berkati kami hari ini. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara.